Gunakan setiap kesempatan. Di dalam Kolose pasal 4 ayat yang kelima. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Garis bawahi kalimat yang bagian 2 ini. Pergunakanlah waktu yang ada. Kita masih di awal-awal tahun yang baru. Maka saudara-saudara, tidak ada salahnya hal yang penting, nasihat yang penting dari firman Tuhan kepada kita, yaitu kita mau menggunakan waktu yang ada dengan baik. Gunakan setiap kesempatan. Dalam bahasa Inggris dipakai kata make the best, make the most of every opportunity. Setiap kesempatan itu pakai dengan maksimal, kira-kira demikian. Pakai dengan sebaik-baiknya. Make the best use of the time. Setiap waktu pakai yang paling baik. Ini maksudnya. Di setiap kesempatan itu, setiap waktu kita bisa memakai dengan berbagai macam cara. Tapi firman Tuhan menasihatkan, pakai itu dengan cara yang terbaik. Sehingga mencapai hasil yang paling maksimal. Nah, inilah saudara yang perlu kita ingat ya sepanjang tahun. Ketika kita mengenang sepanjang tahun, wah kita bersyukur kepada Tuhan. Sebab kita sudah memakai waktu itu dengan sebaik-baiknya. Make the most of every opportunity. Sebenarnya kalau kita membaca kitab Kolose, ini sudah satu bukti bahwa bagaimana Paulus itu sudah menggunakan waktunya dengan sebaik-baiknya. Mengapa demikian? Karena kitab Kolose ini sendiri ditulis di dalam penjara. Dan bukan cuma kitab Kolose saja, ada 7 kitab. Kolose, Filemon, Efesus, Filipi, 1-2 Timotius, Titus. Ada 7 surat penjara namanya. Jadi ini sudah bukti, Kolose ini sih satu bukti bagaimana seseorang itu bisa menggunakan waktunya dengan baik. Bayangkan dalam penjara, Paulus bisa menulis surat. Dan surat ini bukan sembarang surat, tapi benar-benar dari Tuhan memakai tangannya. Dan surat ini salah satu surat yang penting di dalam perjanjian baru. Itu ditulis di dalam penjara. Bukan waktu enak-enakan, bukan di tempat yang sepi, yang nyaman. Dalam keadaan yang sangat tidak nyaman. Dalam keadaan yang kumuh, di tempat yang sangat tidak memenuhi syarat. Tapi disitulah dihasilkan surat-surat Paulus yang luar biasa. Menjadi pegangan kita gereja Tuhan sepanjang zaman. Jadi ini sudah bukti. Bagaimana kalau kita bisa menggunakan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya, menggunakan kesempatan itu dengan baik, dengan the most, the best, maka kita akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Amin. Makanya gunakan setiap kesempatan dengan sebaik-baiknya sepanjang tahun yang baru ini. Nah saudara, sekarang saya akan menginjak lebih jauh, saya akan memberikan kepada saudara-saudara gambaran yang lebih detail bagaimana cara kita menggunakan kesempatan itu dengan baik. Ada 3 hal yang perlu kita ingat. Bagaimana seseorang bisa menggunakan waktu kesempatan itu dengan baik. Yang pertama, yaitu put first thing first. Letakkan hal yang utama di tempat yang utama, artinya. Atau kalau kita sekarang pakai istilah yang paling gamblang, yaitu prioritas. Prioritas ini sangat penting. Karena hidup manusia ini diperhadapkan dengan banyak hal yang perlu kita kerjakan. Ada yang tidak seberapa penting, ada yang tidak penting, tapi ada yang penting. Dan ada juga yang paling penting. Nah itulah sebabnya kita harus bisa meletakkan prioritas. Karena kita tidak mungkin mengerjakan semuanya. Misalnya ada waktu 1 jam, atau mungkin setengah jam. Mana yang harus kita lakukan? Nah, kita harus tahu prioritas. Kita perlu hikmat ini. Bagaimana kita bisa tahu prioritas itu? Ini adalah syarat utama untuk kita berhasil dalam hidup.
Saya yakin pemimpin-pemimpin perusahaan yang berhasil itu memakai prinsip ini, prioritas. Bahkan sudah jadi pemimpin, manajer dari berbagai perusahaan. Nah mungkin dia bisa menangani begitu banyak hal. Makanya dia akan pilih yang terpenting apa, ini yang harus diselesaikan, diutamakan. Ini yang namanya tadi put first thing first. Demikian juga dalam hidup kita, bagaimana cara kita memakai kesempatan itu dengan baik. Yang pertama-tama kita harus tahu prioritas. Apa yang harus kita prioritaskan. Dan prioritas ini berubah-ubah sesuai dengan situasi, kondisi, sesuai dengan usia, prioritas orang tua dengan anak lain. Kalau prioritas seorang anak yang masih bersekolah tentu yang pertama-tama dia harus studi. Nggak boleh pacaran dulu, studi dulu. Tapi kalau prioritas orang tua, terutama yang sudah berkeluarga, saya rasa yang pertama harus keluarga. Itu prioritas. Jangan pekerjaan nomor satu. Ada saatnya memang kita harus prioritaskan pekerjaan. Misalnya waktu bekerja, ya kita harus taruh pekerjaan. Jangan waktu bekerja kita mikir yang lain, nanti waktu tengah-tengah keluarga mikir pekerjaan, itu kacau balau. Ada saatnya kita harus taruh prioritas yang terutama. Waktu liburan, waktu ada waktu bersama anak-anak, itu letakkan prioritas pertama. Yang kerjaan masih nomor 2. Kalau waktu bekerja, ya bekerjalah yang baik, yang sungguh-sungguh. Ya, prioritas ini penting. Kita harus tahu memprioritaskan apa dalam hidup kita. Tapi di dalam semuanya itu, kalau kita mau simpulkan, ada 1-2 prioritas yang tidak bisa ditawar. Memang tadi itu sudah ada prioritas-prioritas, tapi di atas semuanya, ingat, saya berkata di atas semuanya, yaitu Matius 6 ayat 33. Apa yang dikatakan Matius 6 ayat 33? Itu ayat yang penting itu, ayat hafalan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi ini harus prioritas. Yang paling top, tidak bisa ditawar kalau ini. Yang lain tentu ada prioritas-prioritas, mesti sudah prioritaskan keluarga, sudah prioritaskan keluarga. Waktu liburan bersama anak-anak, pakai itu. Karena itu adalah waktu yang sepertinya, kok seperti membuang waktu, tidak, saudara. Jadi waktu itu bersama anak-anak, bersama keluarga itu harus dimanfaatkan. Jadi prioritas itu saudara harus tahu. Bagaimana memprioritaskan hidup ini. Apa yang harus saudara prioritaskan. Dalam waktu yang ada, waktu yang singkat, waktu yang terbatas ini, kita taruh prioritas pada tempatnya yang benar. Nah itulah sudah akan menggunakan waktu saudara dengan baik. Ada prioritas lain juga ya yang bisa saya angkat di sini, yaitu di dalam Galatia 6 ayat 10. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita. Ini kesempatan prioritas terhadap sesama. Kalau tadi ke atas loh, Matius 6 ayat 33 ini ke horizontal ini. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Berbuat baik itu juga kesempatan. Makanya ada satu ayat di dalam Amsal berkata demikian. Orang kaya dan orang miskin ketemu dan Tuhan yang membuat semuanya itu. Salah satunya saya yakin ini bicara tentang kesempatan. Mungkin ada yang pernah bertanya gini, kenapa? Kalau Tuhan itu kasih, kalau Tuhan izinkan ada orang miskin, ada orang cacat, ada orang begini-begini di dunia, kan Tuhan itu kasih. Nah ini kadang-kadang seringkali menjadi ganjelan ya. Saya yakin salah satunya itu supaya kedua-duanya bisa mendapat berkat. Bagi orang yang berkelebihan, berkecukupan, kalau dia memberi, itu dia diberkati sebenarnya. Paling tidak dia diberkati oleh orang itu, kalau orang itu berdoa, balas berkati Tuhan, itu kita sudah diberkati. Saudara. Dan tentu orang yang berkekurangan, orang yang dalam keperluan, kalau dia mendapat bantuan, dia pasti menerima berkat. Tapi dia juga bisa menjadi berkat lewat doanya. Jadi ada kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita berbuat baik, biar kita mau tangkap itu dengan baik. Dan saya yakin saudara akan dibalas berkati dengan berlipat kali ganda. Yang kedua, bagaimana kita menggunakan setiap kesempatan dengan baik. Yang kedua adalah don't waste time. Jangan membuang waktu artinya. Ini saudara-saudara yang sering kali terjadi dalam kehidupan kita. Banyak kali kita bukan kekurangan waktu sebenarnya, tetapi kita membuang waktu. Banyak kali. Jadi kalau ada orang Kristen bilang saya tidak punya waktu membaca Alkitab, itu coba diteliti lagi. Kayaknya bukan begitu deh, bukan gak punya waktu.
tapi membuang waktu. Ada waktu-waktu sebenarnya bisa kita pakai, tapi kita buang. Toh membaca Alkitab itu enggak berapa menit bukan? Kalau kita maunya seberapa jam aja. Mazmur, Amsal, itu 1/4 jam kita konsentrasi sungguh-sungguh itu sudah sangat membantu, sudah menolong kita itu. Tapi banyak kali kita buang waktu kita. Coba saudara, bagaimana kita bisa memakai waktu itu dengan baik. Jangan sampai waktu itu kita buang dengan sia-sia. Ayat tadi itu dalam Kolose pasal 4 ayat 5, itu terjemahan bahasa Inggris yang lain dipakai kata redeem the time. Redeem itu artinya tebus, beli waktu itu. Waktu itu harus dibeli malahan. Dibeli itu misalkan begini, ada pekerjaan-pekerjaan yang bisa diselesaikan orang lain. Kita pakai orang, walaupun kita harus bayar. Tapi kita kan punya waktu untuk mengerjakan hal yang lebih penting misalkan. Ya kecuali memang kita sudah tidak bisa dikerjakan orang lain, yang harus kita kerjakan sendiri. Itu salah satu. Jadi katakan jangan dibuang waktu itu, redeem the time. Tuhan Yesus pernah berkata di dalam Injil Lukas bahwa anak-anak dunia, orang-orang dunia itu lebih cerdik daripada anak-anak Tuhan. Mereka lebih tahu memakai waktu dengan baik. Walaupun mungkin cara mereka keliru, tapi seringkali mereka itu lebih bisa menggunakan waktu. Tapi seringkali kita membuang-buang waktu dengan percuma. 1 Petrus pasal 4 ayat 3, Petrus berkata demikian, sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Ayo kita kembali. Dikatakan, ayo sudah cukup banyak waktu yang sudah kita buang untuk hal-hal yang sebenarnya tidak perlu. Mari kita benar-benar sekarang mau belajar untuk memanfaatkan waktu itu. Kita ambil waktu, walaupun cuma 5-10 menit. Itu kalau dikumpulkan banyak. Tuhan Yesus pernah berkata kepada murid-murid, bukan? Kumpulkan potongan-potongan yang sisa itu. Dikumpulkan. Ternyata sudah dikumpulkan jadi 12 bakul penuh. Waktu-waktu yang sisa yang cuma di sini 5 menit, di sana 10 menit. Kalau kita bisa memakai waktu itu dengan baik, wah, itu akan menghasilkan sesuatu yang berharga. Jadi itulah yang kedua, jangan membuang waktu. Dan yang ketiga, bagaimana kita bisa menggunakan kesempatan dengan baik. Yang ketiga yaitu do it now. Kerjakan sekarang juga. Artinya jangan menunda. Salah satu kunci kegagalan yaitu seringkali orang itu menunda-nunda. Itu juga salah satu kunci iblis mengalahkan kita. Oh, tidak usah sekarang, besok saja. Ya, masih ada waktu. Mau bertobat masih ada waktu. Minggu depan masih bisa bertobat. Mau menjadi baik masih bisa. Toh kamu masih punya waktu. Iblis selalu berkata masih ada waktu. Tapi kalau firman Tuhan berkata apa, saudara? Hari ini, Ibrani pasal 4. Hari ini, kalau engkau mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Hari inilah kesempatan. Kalau masih ada hari ini, itu Ibrani, itu firman Tuhan. Jadi saudara-saudara, coba kita belajar jangan suka menunda-nunda. Hari ini. Jadi saudara-saudara, apa yang Anda harus lakukan dan yang dapat Anda lakukan sekarang. Jangan menunda. Kalau menunda mungkin selamanya kita tidak akan melakukan. So itu saudara, mari kita belajar untuk kita tidak menunda-nunda waktu kita. Biar kita memakai waktu dengan baik. Di dalam firman Tuhan ada satu ilustrasi yang pernah Tuhan Yesus katakan tentang 10 anak darah. Ada 5 yang bijak, ada 5 yang bodoh. Saya melihat salah satu sebab mengapa dikatakan bodoh, karena mereka menunda. Mereka pikir, nanti masih ada waktu, mau perlu minyak, masih ada waktu beli minyak. Mereka tahu kalau minyaknya udah mau habis. Tapi mereka pikir, masih ada waktu kok. Kenapa harus beli sekarang? Saya masih mau kerjakan ini. Siapa tahu saudara, pengantin itu datang tengah malam. Toko-toko udah tutup semua. Mau lari, wah toko tutup semua. Ayo cari jauh tempatnya. Sampai sana balik udah ketinggalan. Ditunda. Saudara. Jadi saudara, itulah yang bisa saya sampaikan. Mari kita menggunakan setiap kesempatan di tahun yang baru ini dengan baik. Dengan pertama, prioritas. Kedua, jangan membuang waktu. Dan ketiga, jangan menunda. Dan saya akhiri dengan satu ayat, Efesus pasal yang kelima. Ayat di Efesus, Paulus menulis hal yang sama dengan versi yang berbeda.
yaitu di pasal 5 ayat yang ke-16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian.